Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam setiap perjuangan haruslah selalu mempunyai pengharapan, harus mempunyai tekad yang bulat, azam yang kuat, sekali-kali jangan putus asa, karena sifat putus asa itu mentalitas kaum yang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari karunia ilahi. Sesungguhnya yang berputus asa dari karunia ilahi adalah kaum yang kafir. Setiap nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan dakwah kebenaran kepada umat manusia, pada umumnya selalu menghadapi tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan, kesulitan demi kesulitan. Kalau tidak kuat azamnya, kurang bulat tekadnya, dan tidak mempunyai pengharapan, akan membuat dadanya terasa tersesak-sesak. Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan dakwahnya kepada umat manusia sama mendapatkan berbagai macam tantangan dan kesulitan, sehingga tatkala beliau sudah sampai kepada puncak kesulitan, pada saat itulah turun wahyu ilahi yang memberikan semangat pengharapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya wahyu ilahi itu yang kita kenal dengan surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah, dan ternyata mengandung 6 macam petunjuk yang memberikan semangat, memberikan kekuatan, memberikan energi. 6 macam petunjuk yang menjadi pegangan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah: yang pertama, dada yang lapang. Pada ayat pertama surat Al-Insyirah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam nashrah laka sodrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu. Secara lahiriah ayat itu berupa satu pertanyaan, tapi pada hakikatnya mengandung penegasan yang positif bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah melapangkan dada beliau. Setiap orang, apalagi seorang pemimpin yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dada yang lapang, pandangan yang luas, jiwa yang besar, maka dia akan mendapatkan keteguhan hati untuk melanjutkan perjuangannya sampai tercapai kemenangan, keberhasilan, seperti yang dicontohkan dalam kehidupan dan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempunyai dada yang lapang, jiwa yang besar, maka dia akan mendapatkan semacam kekuatan batin, mendapatkan energi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga beban yang berat
akan dirasakannya ringan. Pekerjaan yang sukar akan dirasakannya gampang. Dia tidak mudah cemas, dia tidak mudah gugup, dia tidak hilang keseimbangan, apalagi yang namanya patah semangat. Karena itu maka keadaan manusia sesungguhnya ditentukan oleh jiwanya, oleh dadanya, oleh rohaninya. Apabila jiwanya besar, maka daya tahan dan daya juangnya pun semakin kuat dan kokoh. Tapi sebaliknya, manakala jiwanya kecil ataupun kerdil, maka pada umumnya selalu diliputi oleh rasa bimbang dan ragu yang membuat lututnya tidak kuat lagi untuk mendaki jalan mendaki, dan dia akan turun kembali, mundur ke belakang. Dia akan kalah sebelum mengangkat senjata, dia tewas sebelum bertempur. Jelaslah bahwa ternyata dada yang lapang itu mempunyai refleksi dan pengaruh yang amat sangat menentukan terhadap tindakan setiap manusia. Karena itu maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam tantangan, keadaan dan kesulitan, kita harus mempunyai dada yang lapang, pandangan yang luas, jiwa yang besar. Yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, beban terasa ringan, kami telah membuang beban yang memberati punggungmu. Seorang pemimpin yang menghadapi 1001 macam persoalan dan tantangan, maka dia haruslah mempunyai kekuatan, terutama kekuatan jiwa, kemantapan rohaniah, kekuatan mental. Sebab kalau tidak, maka fisiknya tidak cukup tangguh untuk memikul beban yang demikian berat. Dia tidak dapat menangkis pukulan yang datang bertubi-tubi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sendirinya beliau merasakan betapa beban yang begitu berat terangkat dari pundaknya. Seorang muslim, seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi berbagai macam masalah haruslah mempunyai satu kekuatan, terutama kekuatan jiwa, kemantapan rohaniah. Yang ketiga, setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, kedudukan dan prestasi. Pada tingkat terakhir, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan yang gilang gemilang dalam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cita-cita yang ditanamkannya tumbuh subur di seluruh penjuru dunia, sehingga kedudukan dan prestasinya akan selalu disebut-sebut oleh jutaan bibir umat manusia karena kecintaan mereka kepada beliau. Tidak ada seorang rasul pun di dunia yang fana ini selain daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan dan prestasi yang begitu tinggi, sampai-sampai nama beliau digandengkan dan disebut sesudah Allah Subhanahu wa taala, sesudah nama Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat syahadatain. Sebuah pengakuan kaum muslimin yang selalu diucapkan secara kontinu dan tertib berpuluh-puluh kali dalam sehari semalam, yaitu ketika melaksanakan ibadah solat. Seorang muslim dalam hidup dan kehidupannya haruslah mempunyai prestasi yang tinggi, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga terhadap umat manusia. Karena ternyata apabila seorang muslim begitu tinggi amal solehnya, akan disebut-sebut oleh malaikat di langit. Ma'asyiral Jumu'ah rahimakumullah hayatakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Habis gelap terbitlah terang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semangat optimisme kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menegaskan, sesudah kesukaran pasti akan datang kelapangan, sesudah kesulitan pasti akan datang keringanan, sesudah gelap
terbitlah terang. Dalam setiap perjuangan pasti akan berlaku sunnatullah, up and down, bangkit dan jatuh, kalah dan menang, tertawa dan menangis, bahagia dan sedih, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dalam situasi yang tak dapat dielakkan itu, maka setiap kita, setiap muslim, setiap pejuang haruslah mempunyai sikap mental. Jangan sombong ketika menang, jangan sombong ketika mendapatkan nikmat, dan jangan berkecil hati, jangan kecewa, apalagi yang namanya putus asa apabila mendapatkan musibah ataupun kekalahan ataupun ketidakberuntungan. Haruslah selalu disadari bahwa sesudah kesukaran pasti akan datang kelapangan, sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan. Dalam peribahasa dikatakan bahwa setelah hujan turun maka matahari akan bersinar, akan menerangi bumi ini. Sampai 2 kali kata-kata penghibur itu diucapkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, yang mana itu mengandung nilai-nilai yang memastikan. Karena itu maka kita tidak boleh berkecil hati, apalagi putus asa dalam berjuang, dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Haruslah selalu disadari bahwa apabila kita sekarang mendapatkan kesulitan, pasti esok akan mendapatkan keberhasilan, kemenangan dan kebahagiaan. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berikutnya setelah Allah berfirman fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Sesudah mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan berhenti, jangan absen dari sesuatu perjuangan. Sesudah bekerja, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Sesudah tugas selesai, maka tugas berikutnya haruslah segera dilaksanakan. Karena pada hakikatnya kebaikan, sarana kebajikan tak kunjung habis. Masih banyak yang harus digarap, digali dan ditanam. Tugas dan kewajiban itu boleh dikatakan selesai manakala detik jantung sudah berpisah dari badan, nyawa sudah berpisah dari badan, alias kita meninggal dunia. Karena itu maka tidak ada istilah pensiun dalam Islam. Harus selalu bergerak, harus selalu beraktivitas, harus selalu sholat, beribadah, beramal soleh. Yang dinilai adalah oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah, amal soleh, amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah faida faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sikap jiwa terakhir, Allah Subhanahu wa taala menunjuki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbakti dan beribadah kepadanya. Ternyata beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti, sebagai manifestasi dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah, dengan beramal soleh, seseorang sesungguhnya telah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijamin orang yang pandai bersyukur dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kesempatan terbuka untuk mendapatkan nilai di sisi Allah yang terindah adalah sekarang masjid kita sedang dibangun. Marilah kita bermusabaqah untuk bisa menyumbangkan pikiran, tenaga, apalagi harta dalam rangka untuk mewujudkan masjid yang tercinta sehingga cita-citanya akan segera tercapai. Semoga khutbah kali ini bisa menggugah kita untuk selalu
optimisme dalam menjalani hidup dan kehidupan kita sesuai dengan petunjuk dari surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة الظالمين. اللهم سهل أمورنا وأمور المسلمين كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.